Paman, halo. Sarapan Anda sudah lengkap. Terima kasih, Paman. Anak ini sangat sopan. Bos, Linmo tidak layak. Anda sudah berkorban banyak untuknya. Organisasi membutuhkan kepemimpinan Anda. Lanjutkan melawan kelompok Heishan. Bagaimanapun juga, dia tetap adalah kakak Linmo saya. Fein, aku sudah bilang sebelumnya. Mulai sekarang, urusan organisasi sebelumnya aku serahkan padamu. Jangan cari aku lagi. Bos. Tuan muda, ayah berpendapat waktunya sudah tepat. Bersiap untuk menampilkan Anda di publik. Aku mengerti. Menyalipku. Kakak Linmo, aku belikan sarapan untukmu. Fei, ini dari warung pinggir jalan mana? Beli sampah? Mau meracuni Tuan Lin? Bukan, ini tempat favorit kita sejak kecil. Aku sengaja melihat. Sudahlah, Lu Fei, kenapa kamu naik lagi? Motor tua ini? Lihat dirimu. Mana ada aura putri keluarga Lu? Belajarlah dari Li Sue, punya sedikit feminitas, bisa tidak? Fei sudah terbiasa liar sejak kecil. Anjing tak bisa berhenti makan kotoran. Oh, Fei, maaf. Aku hanya bercanda. Kamu tidak marah, kan? Kakak Linmo, apakah aku begitu tidak sebanding dengannya? Lu Fei, kamu adalah tunanganku, kamu harus mengerti aku. Aku adalah seorang pria. Aku adalah putra tertua keluarga Lin, kamu pikir aku akan menyukai sesuatu yang tidak feminitas? Ternyata Linmo menerima pertunangan. Hanya untuk bisnis keluarga Lu dan aku. Hanya sebuah alat di matanya. Lu Fei, jangan putus asa, pulang dan ganti baju. Dan yang bagus, siapa tahu. Bisa membuat Tuan Lin melirikmu. Kakak Linmo, kamu benar-benar kejam. Lu Fei, kamu tidak mau mengelola keluarga Lin bersamaku. Kamu tidak tahu berapa banyak konflik terselubung yang harus menghadapi setiap kali di keluarga Lin. Meskipun aku sangat mencintaimu, aku bukan alat untuk permainan kekuasaanmu. Berani berbicara seperti itu padaku? Aku mengerti. Jika kamu begitu mencintainya, aku akan melepaskanmu. Kita putus. Lu Fei, berani sekali kau melawan Lin Xiao. Abaikan dia. Bantu aku selidiki seseorang. Lu Fei, sadarlah. Cinta bukan keahlianmu. Karir adalah jalan hidup. Fein, segera temui aku. Bos. Fein dan yang lain siap diperintah. Aku perlu pergi ke markas Heishan. Barang yang ku minta, mana? Bawa ke sini. Bos, kau sendirian? Aku tahu apa yang kulakukan. Tenang. Hacker nomor 1 Huaxia akhirnya kembali. Jangan biarkan pencuri itu kabur. Ada apa? Dia. Masih bernapas. Buka pintu. Cepat buka. Siapa yang suruh kalian masuk? Mau mati? Bocah, kurasa kau yang mau mati.
Ternyata Xiao Ye, hamba tadi tidak melihat jelas. Maafkan hamba, Xiao Yi Shi. Mohon ampun. Kau kenal aku? Hamba pernah jadi bodyguard di keluarga Xi beberapa hari. Kembali dan bilang pada bosmu, Heishan bisa lenyap dari lingkaran Jing. Xiao Shi. Ini salah kami, tidak ada hubungannya dengan Heishan. Kau mengajari aku? Tidak berani. Cepat pergi. Ya, ayo pergi. Putri ketiga keluarga Lu. Hari ini kau jatuh ke tanganku. Paman dan Bibi, Fei Fei belum pulang. Lin Xiao, kau juga tahu Lu Fei memang liar. Sering tidak pulang semalaman. Jadi kalian tenang saja membiarkan tunanganku. Tidak pulang semalaman? Sepertinya keluarga Lu tidak serius dengan pernikahan ini. Serius. Lin Xiao, tenang. Aku akan segera telepon Fei Fei. Suruh dia segera pulang. Siapa? Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak dulu. Aku tentu membantumu sembuh. Jangan sentuh aku. Jangan gerak. Jangan sentuh aku. Kau benar-benar berani. Menyalipku, berani juga memukulku. Aku peringatkan kau. Peringatan. Apa peringatanmu? Lebih baik begini saja. Siapa yang iseng? Jangan ganggu aku bekerja. Selesai. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Fei Fei, kamu mau menghancurkan keluarga Lu? Bagaimana? Lin Xiao. Fei Fei mabuk di rumah temannya, pulang besok. Oke, carikan aku kamar tamu. Aku menginap malam ini. Baik, segera aku atur. Itu, ambilkan 2 bra dan 2 celana dalam. Pilih sendiri. Aku ini pangeran muda ibu kota. Harus beli celana dalam perempuan sendiri. Tidak bisa pesan online saja? Buat pacarmu ya. Tidak perlu malu-malu. Celana dalam perempuan tidak akan menggigitmu. Kalian sudah dewasa. Fair sedikit. Aku tidak berani. Bungkus. Kamu yakin ini untuk anak SMP yang baru berkembang? Pak Muate? Sepertinya tidak muat. Pria di mana saja sama bodohnya. Saran aku, beli semua ukuran. Kalau tidak muat, bisa dikembalikan, asal tidak rusak. Oke bos, ambilkan juga celana dalam semua ukuran. Pacarmu cukup bertanggung jawab. Terima kasih. Hai. Sudah bangun? Aku belikan baju ganti dan sarapan. Hai. Apa perlu kau berterima kasih? Menyalip, mempermalukanku, dan bermain-main. Pergi diam-diam. Nona ketiga keluarga Lu, kau benar-benar nekat. Bos, kamu baik-baik saja. Kenapa semalaman tidak bisa dihubungi? Ada sedikit masalah, tapi untungnya kami dapatkan. Bukti kunci untuk menghancurkan Heishan. Ini untukmu. Aku harus cepat pulang. Tapi bos, Heishan sudah di ibu kota. Benar-benar hilang. Semalam. Bagaimana bisa? Tidak tahu siapa yang bertindak. Aku gunakan semua sumber daya. Tidak bisa menemukan informasi apapun. Siapapun itu,
Ini untuk kebaikan bersama. Sudah, aku harus cepat pergi. Bos, Linmo, dia memperlakukanmu seperti itu. mau aku bantu menyingkirkannya? Fein, ini urusan pribadiku. Biar aku yang urus. Fei Fei, kamu tahu pulang? Fei Fei, akhirnya kamu pulang. Aku khawatir sekali, Fei Fei. Linmo, demi mendapatkan hak waris keluarga Lin, kamu sudah berubah total. Fei Fei, Tuan Lin sudah cerita padaku. Kemarin kalian bertengkar lagi. Jangan gampang-gampang bilang putus. Sekarang kamu adalah tunangan keluarga Lin. Aku putuskan. Pernikahan dimajukan. Besok kamu menikah ke keluarga Lin. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Setelah Fei Fei dan Tuan Lin menikah, keluarga Lu akan naik level dengan bantuan keluarga Lin. Fei Fei, kamu tahu, dari kecil sampai besar, aku hanya mencintaimu. Lu Fei, jangan salahkan aku kejam. Keluarga Lin punya terlalu banyak anak. Keluarga Lu selalu menjadi incaran keluarga Lin. Setelah aku menguasai keluarga Lu, pewaris keluarga Lin hanya bisa aku. Aku ulangi sekali lagi. Kita sudah putus. Aku tidak akan menikah ke keluarga Lin. Fei Fei, kamu ngomong apa? Baiklah kalau begitu. Paman, sepertinya perjanjian pernikahan kita batal saja. Tidak bisa Tuan Lin. Sabar dulu. Aku akan coba membujuk Fei Fei. Fei Fei, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ayah, aku sangat sadar apa yang aku lakukan. Aku tidak mencintai Linmo lagi. Aku tidak mau menikah dengannya. Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Pernikahan ini bukan urusanmu. Ayah, justru karena aku bukan anak kecil lagi. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Aku yang akan memutuskan urusanku sendiri. Kamu. Berhenti. Hari ini kalau kamu berani keluar dari rumah ini, kamu adalah musuh seluruh keluarga Lu. Baik keluarga Lu maupun keluarga Lin. Tidak bisa mengendalikanku. Fei Fei, maafkan aku kali ini ya. Aku bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan berhubungan lagi dengan Li Sue. Seumur hidup, aku hanya mencintaimu. Sangka. Aku lebih suka kamu yang keras kepala. Bos, aku baru dapat kabar. Malam ini ada mata-mata yang merencanakan aksi pengeboman. Lokasinya di Golden Glory International. Golden Glory International. Bukankah itu tempat pertemuan 10 keluarga besar? Direktur Chen, Ketua Song, apa kabar belakangan ini? Lumayanlah, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kakak Lu. Sebentar lagi, akan menaiki pohon besar keluarga Lin. Hati-hati, niat jahat malah merugikan diri sendiri. Tuan Muda Lin sudah datang. Paman dan bibi sekalian, ayahku sibuk malam ini. Jadi pertemuan 10 keluarga besar, akan kupimpin sebagai wakil. Keluarga Lin terlalu meremehkan 9 keluarga besar kita. Bahkan mengandalkan seorang anak muda untuk jadi tuan rumah. Orang tua brengsek. Aku sudah cukup baik datang ke sini, jangan kurang ajar. Jangan tidak tahu diri. Tuan Mudalin, kenapa kau bawa Li Shu hari ini? Fei Fei mana? Lu Fei tidak ada lagi? Aku, Tuan Mudalin, datang ke pesta harus sendirian? Itu karena Tuan Mudalin percaya. Aku pasti akan membujuk Fei Fei untuk berubah pikiran. Waktu tidak menunggu, harap kau tidak lupa. Entah berapa banyak orang di sini, yang semuanya mengincar daging gemuk keluarga Lu milikmu. Dalam seminggu, aku pasti akan membuat Fei Fei hadir di pernikahan. Lu Fei kecil. Kamu di mana? Sungguh pemarah. Fein, aku sudah sampai. Ada perkembangan di situ? Maaf bos, tidak ada kabar sama sekali. Aku sarankan kau pergi dulu, situasi tidak jelas, terlalu berbahaya.
Tidak bisa mundur, terlalu banyak orang tak bersalah di sini. Bagaimana aku mundur? Bos, semua perhatikan. Segera berangkat ke Jinhui Internasional untuk bantuan. Tuan Merlin, lihat siapa yang datang. Fei, aku tahu kau pasti akan kembali. Aku ada urusan penting, tidak ada waktu untuk main drama denganmu. Semuanya. Umumkan kabar baik, besok. Aku akan bersama putri ketiga keluarga Lu Fei. Resmi mengadakan pernikahan. Kau gila. Siapa yang mau menikah denganmu? Keluarga Lu hanya akan menjadi milikku. Kau juga hanya akan menjadi milikku. Omong kosong apa? Lepaskan aku. Fei, ayahmu sudah setuju, kau tidak mau? Fei, nasib keluarga Lu ada di tanganmu. Bagaimana kalau urusan pernikahan kita bicarakan nanti? Lepaskan aku dulu, aku benar-benar ada urusan darurat. Jangan buru-buru, hal terpenting hari ini adalah memperkenalkan Nyonya Lin kepada semua orang. Ikut aku. Fei bilang, mata-mata kemungkinan besar akan menyamar sebagai staf, satpam, koki, pelayan, atau pramusaji. Itu dia. Cepat sekali menemukanku. Tak heran kau putri ketiga keluarga Lu. Ada APA? Perutku sakit sekali, aku mau ke toilet. Cepat pergi, cepat kembali. Oke. Jangan coba-coba lari lagi, aku tidak keberatan menggunakan cara tidak biasa untuk menghadapi keluarga Lu. Aku akan kembali setelah ke toilet. Katakan, apakah kau mata-mata? Putri ketiga, aku menyelamatkan nyawamu. Beginikah balasanmu? Itu urusan lain. Baiklah, untuk membalasmu. Aku bisa membuat kau mati dengan sedikit lebih cepat. Cepat katakan, iya atau tidak? Aku benar-benar bukan mata-mata. Bagaimana membuktikan kau bukan? Secara logika, kau buktikan dulu aku mata-mata. Baru aku jelaskan mengapa aku bukan mata-mata. Kau pasti bukan seorang pramusaji. Apa tujuanmu datang ke sini? Baiklah, aku jujur. Aku datang untukmu. Ciuman pertamaku. Diam. Aku peringatkan, ada bom di dalam rumah ini. Tak berusia kau, apakah kau pernah menyelamat aku? Jika kau berani membuang waktuku, aku akan bawa kau mati bersamaku, mengerti? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku ahli meledakkan bom. Kau sangat aneh, punya rumah pribadi. Mobil mewah, bisa mengintimidasi preman Heishan. Kau juga punya keahlian medis, sekarang kau bilang. Kau juga bisa meledakkan bom, siapa sebenarnya dirimu? Apa maksudmu siapa aku? Semua dipaksa ayahku untuk dipelajari. Aku juga cukup frustasi. Sudah, ayo selamatkan rakyat. Tunggu dulu. Aku masih sangat tidak percaya padamu. Kenapa tidak percaya? Jika aku benar-benar mata-mata. Kau pikir bisa menangkapku? Apakah dia benar-benar datang untukku? Tapi identitasnya sangat mencurigakan. Aku peringatkan kamu, mulai sekarang jangan sampai keluar dari pandanganku. Kalau tidak, kubuat kamu tidak ada tempat buat dikubur. Maaf soal tadi. Tapi lain kali kalau berani arahkan pisau padaku. Gak cuma sentuhan singkat kayak tadi. Aku kasih lihat sesuatu yang bagus. Yang Master Lin, aku kembali. Tadi kan kamu bilang, pengen bersulang sama tamu-tamu? Ayo kita pergi. Baik. Kebetulan aku ada beberapa hal yang pengen kubicarakan sama kamu. Kenapa alatnya belum bereaksi? Bomnya ada di mana sih? Hebat ya Lu Fei,
diam-diam selingkuh di belakangku. Memangnya Lin Mo ini orang yang tidak becus, ya? Maksud kamu apa? Lu Fei, selain aku, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Kalau ada, maka dia hanya bisa menjadi orang mati. Lin Mo ini mau beraksi padanya. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Bisakah jangan berpikir macam-macam? Sulangan untuk tamu-tamu belum dilakukan, cepatlah pergi. Tidak usah buru-buru. Menyelesaikan urusan di depan mata lebih penting. Kamu ngapain? Ada apa, Yang Master Lin? Lu Fei diam-diam menyimpan gigolo di belakangku. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu sungguh tidak masuk akal. Lihatlah, sekarang kamu sudah berubah, sampai aku tidak bisa mengenalimu lagi. Kemana perginya orang yang dulu bilang akan melindungiku? Kamu cuma anjing gila yang sudah dimakan kepentingan. Aku gila? Kamu ini yang jadi semakin tidak masuk akal, ya? Mana ada gaya putri ketiga keluarga lu? Aku sekarang tidak ingin bertengkar denganmu, tapi aku mohon. Jangan gegabah, tolong jangan gegabah. Kamu yang memaksaku. Kamu yang buat aku jadi seperti ini. Kalau kamu memang tidak peduli, maka ku buat si gigolo ini mati. Kamu tidak apa-apa? Baik-baik saja. Dengar baik-baik, ini akibatnya kalau berani sentuh wanitaku. Mau tembak, ya? Arahkan ke aku saja, hasilnya sama saja. Kamu masih membelanya? Bodoh. Yang Master Lin, Fei Fei hanya sesaat tidak sadar. Kenny Mohan, maaf aja. Ayah, ibu, kalian ini ngapain? Keluarga Lu kita tetap bisa hidup tanpa keluarga Lin, ngapain harus memohon padanya? Bangun, tunjukkan sedikit keberanian. Lin Xiao, lebih baik biarkan ayah lu yang bertindak. Ini bisa menyelesaikan masalah. Dan juga membuat keluarga lu berhutang budi pada kita. Paman Lu. Kerjasama antara kedua keluarga kita tergantung pada penampilanmu. Tidak, ayah tidak boleh mendengarnya. Berikan senjata ini padaku. Minger, Fei Fei, aku melakukan ini untuk keluarga Lu. Untuk masa depanmu. Semuanya dengarkan, ada mata-mata yang memasang bahan peledak di sini. Kita bisa mati kapan saja. Bohong. Dia tidak berbohong, apa yang dia katakan benar. Aku bisa membuktikannya. Siapa yang mengunci pintu? Pintu darurat juga dikunci, kita tidak bisa keluar. Kamu tidak ingin menikah denganku. Jadi kamu ingin mengajak semua orang mati bersamamu, ya? Batuk-batuk. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Lin Xiao, kamu baik-baik saja. Apa kamu mau mati? Serang dia. Lin Xiao, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa mati. Semuanya jangan panik, jika tidak ingin mati. Cepat cari di mana bomnya disembunyikan. Tidak bisa. Fei, baru saja ada yang meretas. Beberapa ponsel di Golden Glory International. Cepat periksa lokasi pastinya dan kendalikan orangnya. Kamu bantu aku menghadang di depan, ya? Aku juga tidak bisa mati. Aku sekarang punya cara untuk membawamu keluar. Mau ikut? Kamu, cepat datang ke depanku. Sudah mau mati masih sombong. CH. Camel. Semuanya jangan panik dulu. Kita ada ahli bom di sini. Kamu,
Apa kamu? Sampai sekarang tidak tahu namaku. Namaku Si Qianyu. Pewaris keluarga terbesar di lingkaran Beijing. Sepertinya juga disebut Si Qianyu. Ah, apapun namamu, cepatlah. Jangan buru-buru. Aku sudah menyelamatkanmu sekali, ini yang kedua. Bukannya kamu bilang bisa? Lihat. Benar-benar ada yang pakai kabel merah sebagai kabel aman. Selesai. Kamu hebat, terima kasih. Apa susahnya? Keren kan? Keren, nanti kasih nomor WhatsApp. Ternyata dengan aku, Tuan Muda Lin di sini, kalian semua aman. Kau bilang tuan muda keluarga Lin? Menurutku kau tikus besar keluarga Lin. Serang anak ini. Berani-beraninya kau melawan Si Qianyu? Pangeran lingkaran Beijing, Si Qianyu. Shi Qianyu. Kapan lingkaran Beijing punya pangeran baru? Ah, kau tidak tahu ya? Lingkaran Beijing selalu punya pangeran. Legenda Shi Qianyu. Hanya saja dia biasanya sangat rendah hati, tidak pernah muncul. Lalu kenapa sekarang muncul? Urusan keluarga nomor 1. Kita mana tahu, tidak bisa menebak. Jangan gunakan nama keluarga Si untuk menekanku, kalkulasimu salah. Satpam, serang dia. Linmo, percaya atau tidak? Baru saja dia yang menyelamatkan semua orang. Inikah sikapmu terhadap penyelamat? Bukan Lu Fei, kau kan tunanganku. Kenapa selalu membelanya? Hei, aku kasih tahu dulu. Pertama, dia sudah putus denganmu. Dia bukan tunanganmu. Kedua, kau bilang aku adalah pacar gelapnya. Lalu apa salahnya dia baik pada pacar gelapnya sendiri? Aku mohon, jangan bicara lagi. Jangan berkelit, kau hari ini berpura-pura jadi pangeran keluarga Si. Baik, hari ini aku akan mewakili keluarga Si untuk menghajarmu dulu. Serang dia, siapa yang berani? Selama aku di sini, kalian tidak akan bisa menyentuh penyelamat ini sedikit pun. Benar. Siapa yang berani sentuh dia, aku akan bertaruh nyawa. Baik, keluarga Lin akan mengingat hari ini. Lu Fei, bagaimana kalau besok kita makan bersama? Ini yang ditinggalkan Nona Lu untuk Anda. Tuan muda, Tuan sudah tahu kejadian hari ini. Naik mobil. Apa kata ayah? Tuan bilang Nona Lu orang baik. Tuan muda boleh memanjakannya. Ayah selalu menentangku bergaul dengan lawan jenis. Kenapa tiba-tiba berubah? Tuan bilang sebelumnya, sangat ketat mengawasi Tuan muda. Karena Tuan muda punya bakat jadi anjing peliharaan. Ah, Tuan berpikir, menjadi anjing peliharaan harus menemukan wanita yang layak. Kalau tidak, tidak akan terlihat nilai anjingnya. Jadi ayahku menikah di usia 40-an. Artinya jadi, anjing, ibuku selama lebih dari 20 tahun? Benar. Jadi Tuan tidak ingin Anda mengulangi kesalahannya. Apakah Lu Fei wanita takdirku? Bos, mulut orang ini keras sekali. Beri sedikit tekanan. Kalau tidak bisa mengorek informasi, serahkan ke pihak berwenang. Aku bilang, Sudah lebih dari 10 jam. Lu Fei bahkan tidak membalas pesanku. Aku ini pangeran kerajaan Beijing. Apa aku memang punya sifat anjing penjilat? Kau memang hebat, Si Qianyu. Sampa. Informasi sederhana saja, tidak bisa kau dapatkan. Tidak bisa menemukan informasi juga bisa dianggap sebagai informasi. Bagaimana maksudmu? Kalau bukan Si Qianyu, pangeran kerajaan Beijing, bagaimana mungkin tidak bisa menemukan informasi? Tapi kalau dia adalah aku, bagaimana bisa menelan keluarga Lu? Keluarga Lu punya 2 pangeran, kita bisa. Bagus. Nanti tidak perlu takut Lu Fei tidak setuju. Asalkan dia setuju. Si Qianyu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lu Fei, jangan harap kau bisa mendekati Si Qianyu. Mengacaukan rencanaku. Memanggilku ke sini, bukan untuk memintaku membelikan kopi, kan? Ada bisnis besar. Kupikir kau mungkin tertarik. Aku ingin bertanya. Bisnis besar apa? Berkat jasaku menyelamatkanmu, kau ingin menikahiku, ya? Berapa umurmu tahun ini?
Apa ini ada hubungannya dengan misi? Demi organisasi, demi perdamaian. Ide apa ini? Lalu dengan apa aku harus membayarmu? Aduh, uang jajanku. Kau lihat aku. Wah, bos, kau dapat uang jajan 5 juta sebulan. Kami butuh pinjaman 5 juta. Kau hanya perlu membayar 100 bulan, selesai. 100 bulan masih pendek? 100 bulan? Kenapa tidak kau bilang? Langsung suruh aku melihatnya saja. Bagus? Bagus apa? Aku benar-benar kagum padamu. Bisa-bisanya kau memikirkan ini. Aduh, jujur saja. Kami susah payah mendapatkan petunjuk dari mulut mata-mata. Ingin melanjutkan rencana. Sekarang macet. Kurang sedikit dana. Uang bukan masalah, tapi aku punya pertanyaan. Kenapa setiap kali kau yang maju ke depan? Apa di sekitarmu tidak ada orang yang bisa diandalkan? Yah, ini kan situasi sulit, perlu berhemat. Ini strategi, kau tidak mengerti. Katakan, butuh berapa? Dari awal ku jelaskan, ini uang pinjaman dariku. Pasti akan ku kembalikan utuh, bisa ku tulis surat hutang. Tanda tangan, ini. Transfer 5 miliar ke rekening Nona Lu. Bukan, aku mau pinjam 5 juta. Kamu malah transfer 500 juta. Seumur hidupku gak bakal bisa lunas, jangan transfer segitu banyak. Udah selesai transfernya. Simpel aja buat dipakai pelan-pelan. Bos, kamu nggak perlu cari pinjaman lagi. Ada orang baik hati transfer 500 juta buat kita. Bisa jadi nih duit aku yang minjemin? Bos keren banget. Aku nggak ganggu kalian ya. Ayo guys, kita makan-makan. Hati-hati di jalan. Aku duluan ya? Aku masih ada pertanyaan. Boleh ikut nggak? Nggak boleh, statusmu terlalu spesial. Terlalu mencolok dan berbahaya. Ini diskriminasi. Kenapa kamu bisa ikut aku nggak? Bisa disamain? Nona ketiga kita kan udah biasa liar. Jangan ketinggalan. Tuan muda, Naomi muda udah masak. Bentar, siapa yang lo panggil nyonya muda? Nona Lu. Jangan asal panggil. Awasi baik-baik, aku sebentar sampai. Sayap. Nyonya muda. Ada perlu? Nggak ada. Sebentar lagi bakal ada. Bos, ada yang ngintip di belakang, udah beres. Gimana situasi di dalam? Aman. Selamat datang para bos di acara lelang ini. Tapi izinkan saya atasi sedikit gangguan dulu. Bawa dia. Wah, masih muda dan ganteng, menarik. Kalau gitu kita mulai dengan hidangan pembuka. Pria ganteng ini mulai dari 200.000. Berapa? 200.000? Lo tahu nggak siapa aku? Gimana kalau aku beli dia dengan 200.000? 500.000. 510.000. 700.000. 710.000. Lo maksudnya apa sih? Aku nggak ada maksud apa-apa. Namanya juga tawar-menawar. Kalau nggak mampu, ngapain nawar? 5 juta. Tante, dia mana worth 5 juta? Sudah lama nggak ketemu cowok muda ganteng seperti ini. 5 juta sekali. Bentar, aku tawarin 10 juta. Nona kecil, kamu yakin mau bersaing denganku? Nona, biar aku jujur ya. Kalian berdua proporsinya kurang cocok. Aku khawatir tipe dia kayak gini kamu nggak kuat, nanti kecapean. Nggak worth it kan? Aku enggak kamu. Ada yang mau nawar lagi? Kalau nggak ada, langsung aku umumkan hasilnya. Oke, Nona, kamu memenangkan pria ini. Transaksi akan dilakukan setelah lelang selesai. Boleh aku minta sesuatu? Aku mau dia nemenin aku sekarang. Buruan banget sih. Nggak masalah. Jangan lihat-lihat, ayo pergi. Ngapain sih? Aku harus acting dong, jadi janda kaya yang nawar kamu 10 juta. Jangan lihat-lihat, cepetan pergi. Kamu siapa sih? Tolong. Tolong. Para bos, berikutnya adalah item utama lelang kali ini.
Satu-satunya yang penting, isi flash disk ini. Bisa bikin beberapa orang langsung mati. Atau bikin beberapa orang sukses besar. Harga awal 100 juta. Siapa yang nawar tertinggi? Dapat. 500 juta. 1 miliar. Isi flash disk ini apa sih? Kamu balik ke sini cuma buat ini ya? Dengar ya, nanti aku yang tangkap. Kamu langsung kabur. Dengar nggak? Di luar udah ada yang jagain. Udah diatur. Kebetulan, di luar aku juga ada orang. Vane siap jaga. Diterima. Dasar sok ngebully. Gak apa-apa, Bos. ini kayaknya mobil aku. Diam aja ngapain? Cepetan pergi. Untungnya nggak sampai bahaya. Kenapa asistenku kalian ikat? Ya asistenmu. Bangun. Tuan muda, kamu juga diculik? Gak mungkin. Aku datang buat nyelamatin kamu. Bos kena obat bius. Tuan Si, bosku aku serahkan ke kamu. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Tuan muda, aku percaya kamu. Tolong aku. Aku harus gimana nih? Jangan. Bawa aku pulang. Kumohon. Paman Fu, kenapa kau di sini? Oh Tuan muda, Anda sudah kembali. Tuan tua menyuruhku membereskan halaman untukmu. Ini siapa? Oh ini temanku. Oh, aku mengerti. Paman Fu, ada teman yang main ke rumah. Jangan bilang ayahku ya. Tentu saja Tuan muda, aku sudah bekerja di keluarga Si hampir seumur hidupku. Selalu tutup mulut rapat-rapat. Anda sibuk saja. Tuan, kabar baik. Tuan muda membawa pulang seorang wanita. Anak yang baik. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, Paman Fu. Kamu jaga baik-baik ya, aku bersiap-siap dulu lalu datang. Ah, tenang saja, aku sedang menjaganya. Paman Fu, masih di dalam? Masih tidur setelah semalaman bergulat? Sepertinya masih tidur. Aku sedang bingung mencari menantu yang cocok, tak disangka. Anak ini sudah mencarikanku sendiri. Benar juga. Orang hebat seperti Tuan Shi. Mencari yang cocok memang tidak mudah. Hanya satu hal. Paman Fu, aku rasa Qian Yu mungkin akan menjadi menantu masuk. Si Qian Yu, bajingan. Apa yang kau lakukan padaku? Dasar licik tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Tadi malammu kau yang memaksaku. Jangan bercanda, aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kau tidak pernah? Kau. Memang benar, mulut keluarga Si tidak ada yang bisa dipercaya. Orang tua itu siapa? Ayahku. Ayahmu? Putri ketiga keluarga Lu, benar? Halo Paman Si. Kau hebat sekali, lebih hebat dari Qian Yu kami. Jauh lebih hebat. Jangan, ayah. Perusahaan punya urusan mendesak yang harus ditangani. Qian Yu benar mengingatkanku. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalian berdua kapan menikah? Ini mewakili pengakuan keluarga Si padamu. Paman, ini tidak bisa. Terimalah, hahaha. Paman. Ya ampun, pelan-pelan dong. Jangan sembarangan memanggil ibu. Bos, dua kakakmu sudah pulang. Cepat pulang sebentar. Mereka berdua pulang? Baik, aku tahu. Baik. Aku harus cepat pulang. Dua kakak baikku itu. Semua orang di sini bukan tipe yang mudah ditangani. Ini, kembalikan padamu. Ini terlalu berharga untukku. Tidak, kamu simpan saja. Ini aku yang berikannya untukmu. Terimalah saja. Jujur saja, apa kamu tidak pernah terpikir untuk menjadi menantu keluarga Si? Ini. Tadi malam aku sudah berusaha keras. Jujur saja, semalam aku benar-benar tidak ingat. Apa-apa lagi. Sepertinya teknikmu kurang bagus. Saranku, ikut kursus dulu biar lebih mahir. Ini ambil kembali. Tidak, kamu simpan saja. Aku tahu kali ini kamu kembali dalam bahaya. Dengan gelang ini, mereka akan berpikir dua kali. Apakah berani melawan keluarga Si? Simpanlah. Kalau tidak mau menerimanya, bawa aku ikut pulang. Lupakan, aku pulang sendiri saja. Ya, tunggu aku di rumah. Lain kali aku pastikan kamu puas. Semangat ya. Selamat datang pulang, adikku tercinta. Lucian Luming, dulu keluarga kita. Hampir bangkrut karena kalian berdua. Kalian masih berani pulang? Apa yang dilakukan dua pangeran keluarga Lu ini? Satu kecanduan judi, punya utang ribuan miliar. Satu lagi punya kepribadian antisosial. Kalau bukan karena kakak sulung, kepalanya sudah tidak menempel di badan. Memang adikku, setelah sekian tahun.
Karaktermu tetap sama. Aku jujur saja. Aku dan kakak kedua pulang untuk urusan pernikahanmu. Pernikahanku? Tidak perlu kalian berdua ikut campur. Kakak selang seperti ayah. Ayah tidak bisa mengaturmu. Bukan berarti kami berdua juga tidak bisa. Atas dasar apa kalian mau mengatur aku? Satu pecandu judi, satu lagi tukang mesum. Hanya itu modal kalian? Fei Fei, bagaimana caramu bicara pada kakakmu? Mereka berdua sudah berubah. Kali ini pulang. Pertama untuk pernikahanmu, kedua untuk membantuku mengurangi beban. Kamu tahu, ayah sudah tua. Kilyargaleu. Butuh penerus yang baru. Ayah, aku paham. Jadi mereka pulang. Untuk bagi-bagi keuntungannya? Katakan, Lin mau memberi kalian berapa keuntungan? Fei Fei, kamu salah sangka padaku. Kedua kakakmu pulang tidak ada hubungannya denganku. Aku datang ke rumahmu hanya untuk satu hal, yaitu meminangmu dan mencintaimu dengan tulus. Terima kasih. Jangan ucapkan kata-kata menjijikan seperti itu lagi. Fei Fei, kami sudah sangat baik padamu. Jangan kira dengan bikin organisasi sampah di luar, kamu bisa melawan Lin Xiao. Malam ini, kamu harus menikah dengan Lin Xiao. Tidak bisa dilihat. Pasti ada yang meretas jalurnya. Aneh, siapa orang ini ya? Bahkan aku tidak bisa memecahkannya. Pasti bos yang turun tangan. Malam ini, kamu harus menikah dengan Lin Xiao. Berdasarkan apa kamu bicara seperti ini? Dan kamu, Luming, jangan main belakang lagi. Ilmu pas-pasanmu ini kan aku yang ngajarin. Hanya dengan kalian berdua. Tidak bisa. Adik, ngomong apa sih? Aku nggak ngapa-ngapain. Kakakmu yang maksa aku pulang. Urusan pernikahanmu aku nggak peduli. Baguslah kalau begitu. Kalau kamu nggak tahu diri, jangan salahkan kakak yang tiga. Kalau soal berantem, aku pasti kalah dari kakak. Lebih baik usir si pengganggu ini dulu, biar kakak. Berapapun yang Lin mau kasih padamu, aku kasih 2 kali lipat. Aku bisa transfer 100 juta sekarang juga ke rekeningmu. Asal kamu bisa pergi jauh seperti dulu. Di, kata-katamu kasar banget, tapi aku nggak masalah. Cuma 100 juta nggak cukup buat usir aku. Kamu memang serakah. Dari kecil orang tua selalu memanjakanmu, aku seperti anak yang nggak diinginkan. Kamu tahu nggak seberapa besar kebencianku padamu? Lucian, hentikan. Lepaskan. Dia kan adik kandungmu. Fei Fei, setujulah dengan pernikahan ini. Ayahmu nggak akan lama lagi. Kalau dia sudah tiada, siapa yang akan melandanjimu? Menikahlah dengan Lin Xiao, biar ibu bisa tenang. Ibu, tadi bilang apa? Ayah kenapa? Kanker, stadium akhir. Aku khawatir sama Fei Fei. Laulu, kamu nggak apa-apa? Waktuku nggak banyak lagi. Kalau aku sudah pergi. Fei Fei gimana? Ayah. Ayah, tadi. Ibu nggak bohong kan? Ayah mengerti. Ayah cuma mau pakai aset keluarga lu. Untuk jaminan posisimu di keluarga Lin. Aku bisa mengerti ayah, tapi Lin Mo tidak mencintaiku. Dia hanya mengincar harta keluarga kita, ayah. Sudah, jangan lebay. Adik, lihat betapa baiknya ayah ibu padamu. Lebih memilih menyerahkan keluarga lu begitu saja. Daripada memberikannya pedaka dan kakak kejua, sayangnya kau tidak menghargainya. Ribut-ribut begini, ujung-ujungnya. Bukannya kau tetap harus menikah dengan Tuan Lin? Aku tidak mungkin menikah dengan Lin Mo. Kalian berdua juga jangan berharap bisa mengambil keuntungan. Ayah. Adik, kakak kedua ada beberapa hal yang ingin dibicarakan berdua saja denganmu. Jadi kau mencariku sendirian? Mau ngobrol apa? Kakak kedua Black Flashku. Siapa sangka, 2 organisasi hacker yang saling bunuh. Bos mereka ternyata kakak beradik. Buru-buru apa? Kita kakak beradik sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mengobrol sebentar. Takut aku racuni airnya? Bukan tidak mungkin. Baik, kau sudah tahu identitasku.
Kalau begitu aku tantangan saja. Aku ingin berbagi isi flash disk itu denganmu sebagai imbalannya. Aku bisa menghancurkan keluarga Lin, memenjarakan kakak pertama. Menghilangkan semua halangan di depanmu. Semua halangan. Termasuk kamu? Dulu saat keluarga Si ada, organisasiku tidak berani. Muncul lagi di lingkaran Beijing, sekarang Black Flash bagimu. Tidak ada ancaman sama sekali. Tidak. Kau adalah ancaman terbesarku. Kakak pertama hanya bodoh. Tapi kau berbeda. Kau pintar. Meskipun kepintaranmu tidak pernah digunakan untuk hal yang baik. Aku anggap itu pujian. Tuan Lin, kurasa. Kau tidak harus menikahi Fei Fei. Kenapa? Kau juga mau meninggalkanku dan menjilat pantat keluarga Si, ya? Kau hampir mati, masih bisa berulah begitu, ya? Bos, bagaimana caramu bicara dengan ayahmu? Tuan Lin, tidak bisa ditunda lagi. Aku khawatir. Bagaimana persiapan tempat pernikahannya? Aku pikir, lebih baik bawa Fei Fei sekarang saja. Persiapan pernikahan sudah hampir selesai. Masih ada beberapa detail kecil, tapi wartawan sudah ada di tempat. Seharusnya tidak ada masalah. Kak Lu Shen, maaf merepotkanmu, tenang saja. Aku mengerti. Tuan Si, sebagai keluarga nomor 1 di lingkaran Beijing, Paris Keluarga Voltahu Menggapa Anda Selo, tidak muncul di hadapan publik. Ayahku bilang, hidup harus rendah hati. Sebagai anggota keluarga Si, harus lebih rendah hati lagi. Lalu, mengapa Anda memilih untuk muncul dengan begitu mencolok saat ini? Rendah hati banyak manfaatnya, tapi juga bisa membuat orang jahat semakin berani. Suara apa itu di luar? Lu Shen, bawa beberapa orang untuk lihat. Jangan sampai berlebihan, kita masih ada urusan di atas. Mengerti. Tuan Si, mengapa memilih lokasi di keluarga Lu? Dalam Menggetanku, keluarga Lu hanya keluarga Castle. Sama sekali tidak ada hubungan dengan keluarga Si. Ini rahasia, sebentar lagi semua akan tahu. Siapa kalian? Ngapain di depan rumahku? Pertunjukan bagus segera dimulai, siap-siap. Tuan muda Lu Shen, halo. Sei Qianyu. Harus diakui, kakak tidak hanya bodoh, tapi juga pengecut. Jadi, kamu masih mau flash disk? Kalau kamu mau berhenti, aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu. Adik, kamu terlalu tidak mengenal kakak kedua. Dia mengatakan semua yang selama bertahun-tahun. Kamu pikir aku akan menyerah? Jadi kamu yang mau merebut wanitaku, ya? Jangan terlalu sombong, Si Qianyu. Pernikahanku dengan Lu Fei ditentukan langsung oleh Paman Lu, kan? Bahkan jika kamu adalah pangeran keluarga Si, tidak ada hak untuk ikut campur. Benar kan, Paman Lu? Begitu saja kamu menikahkan Fei Fei. Dengan sampah seperti Linmo. Tuan Lin, menurutku pernikahan Fei Fei sebaiknya dia yang memutuskan sendiri. Lu Ming, kamu jangan harap bisa mendapatkannya. Baik, kita lihat seberapa keras mulutmu. Tidak baik. Cepat. Masih ada 1 juta di kartu. Aku akan pergi jauh. Mau lari? Jangan mimpi. Fei Fei. Lara, Fei Fei, kamu. Kamu tidak apa-apa? aku baik-baik saja. Dia dari kecil sudah lemah, bukan lawanku. Jangan bergerak. Kamu jangan. Ngapain? Masih melawan? Kalian datang untuk apa? Kalian semua kok pada datang. Pergi. Nona Lu, izinkan saya bertanya. Yang Master Si menganggap Anda sebagai wanitanya, apakah Anda setuju dengan hal ini? Aku tidak setuju. Lebih tepatnya dia adalah lelakiku. Sudah susah payah, tapi akhirnya gagal juga. Sayang, jangan pikirkan Lu Fei lagi. Kita sekarang sudah menikah. Dan Lu Fei juga akan menikah dengan keluarga Si. Kita harus fokus pada hal yang ada di depan mata sekarang. Adikmu sekarang didukung oleh keluarga Song. Kita harus cepat-cepat mencari cara untuk menyingkirkannya. APA,
Kamu ingin aku saling membunuh dengan saudaraku sendiri? Bahkan jika kamu tidak bertindak terhadap mereka, mereka juga tidak akan mempedulikan ikatan persaudaraan di depan kepentingan. Seperti persahabatanmu dan Lu Fei sejak kecil. Kakak, kalau bukan karena kamu yang bersekongkol denganku, membuatku memanfaatkan Fei Fei, aku sampai terpuruk seperti sekarang ini. Zheng Geya, jangan pernah lagi menyebut nama Lu Fei di depanku. Keluarga Shi bukan lawan yang bisa kita hadapi. Aku tidak butuh suami yang tidak berguna. Lin Mo, kamu sudah menyiksaku cukup lama. Saatnya untuk mati. Tidurlah dengan nyenyak. Ayah, tolong ikuti pengobatan dengan baik. Qian Yu sudah memanggil dokter spesialis terbaik. Ayah pasti akan baik-baik saja. Tenanglah. Kamu tidak perlu menggeberku. Kondisi tubuhku aku sendiri yang tahu. Asalkan kamu dan yang Master Shi bahagia, ayah akan mati tanpa penyesalan. Ayah, panggil saja aku Qian Yu. Tenanglah. Qian Yu, kalian semua sibuk saja. Ada aku di sini. Cepat pergi. Ayah, kami pergi dulu. Tidurlah dengan tenang sebentar. Aku bilang, mulutmu memang cepat sekali ya, sudah memanggil ayah. Aku hanya ingin membuat ayah kita senang. Bukan Fei Fei, apakah ada yang salah dari perbuatanku? Aku nyatakan dulu, kamu masih dalam masa percobaanku. Aku belum setuju untuk menikahimu. Masih masa percobaan? Sudah berapa kali aku menyelamatkanmu? Itu paling hanya alasan kamu bisa membuatku tergoda. Tapi hidup bersama itu berbeda. Banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Masalah apa lagi yang harus kamu pertimbangkan? Aku ini pangeran lingkaran Beijing. Masalah apa yang tidak bisa kuselesaikan? Kamu bisa menyelesaikan semua masalah? Aduh, Apa ini? Bukan kotoran yang kamu kumpulkan selama bertahun-tahun ini kan? mikir apa sih? Ini baju kotor yang aku kumpulkan selama sebulan. Cepat cuci dong. Reaksi apa tuh? Katanya sih ada orang yang ngaku bisa menyelesaikan semua masalah. Berarti nggak mau dong. Selesai. Beres. Bagus banget kerjanya. Cepat masuk ke dalam. Waktunya masak. Untung dari kecil udah dilatih keras sama bapak. Masa itu pelajaran wajib buat bertahan hidup di alam liar. Wangi banget. Tuan muda masak sendiri lagi. Cuma tahu makan doang. Bukan. Tuan muda, anak buah nona ketiga itu menyiksaku. Dia suruh aku makan mie instan tiap hari. Jangan ganggu, lagi masak nih. Aku. Bos, Kok datang? ada urusan penting mau dibahas. Apa? Gimana? Enakan rasanya? Enak banget. Ada yang dipikirin ya? Barusan Fein bilang Lin Mo udah meninggal. Sekarang keluarga Lin dikuasai sepenuhnya sama Li Sui. Aku rasa kematian Lin Mo pasti nggak biasa. Pasti Li Sui merencanakan sesuatu. Li Sui, kamu yang nyelamatin aku. Cuma pinjam Luming aja. Kamu kan pinter. Harusnya taulah. Li Sui emang licik dari dulu. Tapi kalau tujuannya buat dapetin keluarga Lin, udah berhasil tuh. Iya, aku sama Li Sui tumbuh bareng dari kecil. Dia orangnya ambisius banget, bisa sabar juga. Dia beda sama aku sama Lin Mo. Kita punya keluarga yang bisa diandalkan, tapi dia nggak. Cuma bisa ngandalin diri sendiri, makanya dia bakal ngelakuin apa aja. Terus tujuannya apa sih? Dapetin keluarga Lin masih kurang? Aku juga nggak tahu. Udah, selama ada kamu, ada Fein. Sama Xiao Liu yang bodoh ini. Kita nggak takut sama dia. Ayo makan. Kadang kelihatannya kamu nggak bisa diandalin sih. Tapi sebenarnya kamu orang yang bisa diandalin.
Besok ikut aku pulang ke keluarga Sio. Kenapa harus pulang ke keluarga Si? Kan aku udah ketemu bapakmu. Pertemuan itu bisa disebut pertemuan? Kenapa tidak bisa disebut pertemuan? Itu pertemuan yang cukup formal. Benar kan? Wah, yang tidak takut apa-apa ini. Nona ketiga juga punya yang ditakutinya. Siapa bilang aku takut? Cepat makan saja. Aku dengar, Nona ketiga keluarga lu sering naik motor. Kesana kemari, benar-benar pikir gadis liar seperti ini. Bisa jadi menantu keluarga Si? Dengar omongan siapa ini? Nona Lu punya tanggung jawab besar. Makanya selalu sibuk, jangan ikut campur. Kata Pak Futu, dia juga bilang, Kianyu tidak bisa mengalahkan Nona Lu. Masa mau menikahi harimau betina pulang ke rumah? Sudah, jangan ngomong sembarangan. Anak kita pulang. NK, Ayah, ibu. Halo paman, tante. wah, kakek tua, kamu tidak bilang padaku, menantuku. Sungguh cantik. Salahku dong? Aonak, pulang. Hei Shan, Paman, tante, ini kunjungan pertamaku. Aku dengar tante suka menyulam, jadi aku sengaja memilih. Karya master. Tante lihat, suka tidak? bagus, sungguh bagus. Xiao Fei, kamu sungguh perhatian. Asal tante suka saja. Xiao Fei, tante juga ada hadiah untukmu. Ini. Tidak bisa, ini benar-benar tidak bisa. Aku dan Kianyu belum menikah, bagaimana bisa ini? Ini pasti tidak bisa diterima. Bukan. Ibu kasih ya terima saja. Ini juga ungkapan hati ibu. Disuruh terima ya terima saja. Kalau begitu tante, anggap saja aku simpan sementara untuk Kianyu. Boleh kan? Oh iya, paman, 2 botol arak ini, ayahku khusus minta. Untuk dibawa ke paman, tapi ayahku sekarang dirawat di rumah sakit. Jadi hari ini tidak bisa datang. Tidak masalah, setelah ayahmu keluar, kita berdua. Minum bersama, ayo Xiao Fei duduk. Sayang, cepat desak mereka menikah. Kakek tua, kamu suruh aku jadi yang duluan. Tante mau tanya sesuatu. Tante, Apa kamu ada rencana menikah dengan Kianyu? hah? Aku dan Fei Fei baru saja mulai pacaran. Kamu tidak terlalu terburu-buru? Aku dan ayahmu sudah tua. Aku juga dengar. Ayah Xiao Fei juga tidak sehat. Kalian berdua cepat menikah, biar kami orang tua bisa tenang. Si Cucu gone? Lu Fei, aku ingin kalian semua mati. Xiao Fei, Bibi, apa yang Anda katakan? Bibi, apakah saya terlalu menekan Anda? Oh Bibi, bukan saya tidak ingin menikah dengan Kianyu. Hanya saja sekarang saya benar-benar punya hal yang sangat penting untuk ditangani. Setelah selesai, baru saya bisa memikirkan hal lain. Apapun itu, biar Kianyu yang mengerjakannya. Suami sendiri, berani pakai saja. Pakai, pasti pakai. Om, Bibi, saya mau ke toilet dulu. Biar Kianyu antar kamu. Fei Fei, aku lihat kamu hari ini. Kok tidak pikir? Ada apa? Aku juga tidak tahu. Rasanya hati tidak tenang. Tidak apa-apa. Pokoknya kalau kamu tidak ingin menikah, kita tunda dulu. Ayah, ibu, lama tidak bertemu. Kamu. Kamu benar-benar anak kedua. Bagaimana kamu bisa keluar? Negara menghargai kemampuan hacker saya. Menyuruh saya pergi ke luar negeri untuk menjalankan tugas. Kali ini pulang untuk pamitan pada kalian berdua. Bagus, bagus. Anak kedua, kerjakan yang baik. Cepat pulang. Ebio. Setelah pergi ini, mungkin sulit untuk kembali. Tidak bisa tidak pergi? Jadi saya pikir, bisakah ayah ibu mengantar saya? Ayahmu baru saja operasi, tidak bisa turun dari tempat tidur. Ibu yang antar kamu. Ayah, anak tidak berbakti. Anak kedua. Ayah sendiri saja. Biarkan ibumu istirahat 2 hari. Anak kedua, ibu ingat waktu kecil kamu paling suka makan permen ini.
Ibu. Hari ini ayah bagaimana? Lebih baik? Dia pergi mengantar kakakmu. Sekarang dia dihargai oleh negara. Nanti akan pergi ke luar negeri untuk menjalankan tugas. Ibu, mereka bilang pergi kemana? Sepertinya tidak bilang. Mungkin ke bandara. Baik, aku mengerti, Bu. Sudah dulu ya. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak diangkat. Ada masalah, Qian Yu. Qian Yu. Luka, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Luming keluar lagi. Dia juga membawa ayahku pergi. Sekarang Fein juga tidak bisa dihubungi. Bagaimana ini? Tenang saja, aku akan carikan orang untuk menyelidiki ini. Jangan bicara dulu. Qian Yu, ada apa ini? Pergi ke rumah sakit dulu. Xiao Liu, nyetir. Sudah dapat info lokasi tesisnya? Anak ini, mulutnya keras sekali. Sekarang kita lihat apakah mereka berdua bisa mengenalnya dan keluarga si. 10 miliar dan flash disk. Sudah sadar. Qian Yu, Aku sudah menyuruh orang tua pulang dulu. harus bagaimana ini? Aku sangat khawatir. Jangan bergerak, pelan-pelan. Jangan takut, ada aku di sini. Aku sudah menyelidiki beberapa informasi. Li Sui ini seharusnya mengeluarkan banyak uang untuk membebaskan Luming. Dia sudah menghabiskan sebagian besar harta keluarga Lin. Aku rasa ayahmu dan Fein semua dibawa pergi oleh mereka. Ya, tidak lain karena uang. Dan flash disk itu. Tapi flash disk itu terlalu penting, masih berhubungan dengan keluarga. Aku tidak mungkin memberikannya kepada mereka. Jangan khawatir soal uang. Meskipun mereka meminta harga yang sangat tinggi, keluarga Si bisa membayarnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Si. Apa maksudmu? Kamu adalah cintaku, urusanmu adalah urusanku. Aku tidak mungkin membiarkan calon mertuaku dalam bahaya. Lagi pula, demi kebahagiaan Xiao Liu. Bahkan, Dia dan Fein berdua. jangan dibahas lagi. Setelah Xiao Liu mendengar kabar ini, dia langsung ingin mencari Li Sui untuk bertarung. Aku susah payah menghentikannya. Benarkah? Tuan muda, nona ketiga. Ini, Katakan, kalian lihat sendiri. Hello, Lu Fei, Shi Qianyu. Senang bertemu kalian lagi. Lin Mo. Luming. Jangan berlagak misterius di sini. Memang tidak ada yang bisa lolos dari matamu. Baik-baik. Kamu bawa ayah kemana? Ayah baik-baik saja, tapi siapa tahu kapan dia akan kambuh. Kamu lebih gila dari yang aku bayangkan. Aku anggap itu pujian. Bicara serius, aku butuh 10 miliar tanpa nama. Dan flash disk itu, nanti kamu datang sendirian. Kita tukar uang dengan barang langsung. Kamu ulangi lagi. Pergi sana, kamu tetap di sini, ini bukan urusanmu. Tenang saja, aku pasti akan menyelamatkan mereka. Ya, Bagaimana kamu bisa menyelamatkan? Ah, Qian Yu. Xiao Liu, kamu atur orangnya, jaga nona ketiga. Jangan biarkan dia keluar dari kamar pasien. Tuan muda, aku ingin ikut denganmu. Mau kemana? Pergi sana. Tugas terbesarmu sekarang adalah menjaganya. Mengerti? Segera transfer 10 miliar untukku. Ayah, Fein, aku pasti akan menyelamatkanmu. Seharusnya di sekitar sini. Tuan muda, nona ketiga hilang begitu aku kembali. Gunakan semua kekuatan di dunia, dalam 10 menit. Cari tahu kemana Fei Fei pergi. Tidak ada orang, tapi rumput di sana terinjak. Cari di sekitar. Bikin kaget. Aku hampir mati kaget. Kalian berdua ngapain?
Mas, cuma mau aja pacar kesini buat cari sensasi. Si Pat pergi, tidak boleh dikat sini. Iya, kami segera pergi. Cuma sepasang kekasih, sudah diusir. Kamu tidak terkejut melihatku. Aku tahu kamu akan datang, tapi lebih cepat dari yang kuduga. Bagaimana? Sudah temukan tempat persembunyian Li Sui? Seharusnya di sekitar sini, tapi jika lokasi tidak akurat, pasti Luming memasang alat anti pelacakan. Jadi sulit sekali mencarinya. Kecuali bisa menggunakan satelit di langit. Keluarga Si kebetulan punya beberapa satelit. Salah satunya fungsinya untuk pelacakan. Aku kirimkan parameternya padamu. Aku melihatnya. Mau kemana? Kamu tidak sendirian sekarang. Tempat persembunyian Li Sui pasti kecil. Tidak banyak penjaga di sekitarnya, tapi untuk berjaga-jaga. Aku akan mengalihkan perhatian mereka, kamu lihat situasi. Tidak, aku tidak bisa biarkan kamu mengambil risiko. Risiko apa yang akan kudapat? Aku ini Pangeran Beijing. Tenang, bantuan sedang dalam perjalanan. Baik, kita berdua tidak boleh mati. Ini, simpan. Jaga komunikasi. Aku pergi dulu. Ya. Hati-hati. Luming, tak kusangka kau juga punya hati lembut. Hanya bawa seorang kakek-kakek. Apa yang kulakukan masih kurang? Seperti kamu yang hanya bisa bicara. Aku merasa pasangan itu agak mencurigakan. Periksa lagi mereka. Dia suruh periksa lagi, lebih teliti. Aku sudah di posisi. Diterima. Masih mencari? Mie-ku belum habis. Sudah, jangan lama-lama. Kalau urusan selesai, mau makan mie sebanyak apapun boleh. Hei, Kalian cari aku? kau? Ya, aku. Sudah kuperingatkan, jangan mendekat ke sini. Kalau kau tidak mengerti bahasa manusia, kami berjuang terpaksa menggapasi kamu. Hei, kalian tidak tahu siapa aku? Siapapun kau, aku tidak peduli. Aku si Qianyu, Pangeran Beijing. Aku pernah lihat dia di TV. Yang Master Si, kita tidak pernah saling ganggu. Silakan pergi dari sini. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Jangan silakan kami. Meski kau anak keluarga Si. Di tempat terpencil ini, tidak ada yang bisa menolongmu. Kalian bukan tidak berperasaan, tapi bodoh. Kurasa bos kalian tidak bilang yang dijaga adalah aku. Lalu kenapa kalian pikir? Aku akan datang sendirian? Jangan ku mengertak sambal di sini. Bos kami pasti punya bukti atasmu. Hai Roni bertindak ya kesendirian. Kau cukup pintar juga. Serang dia. Jangan bergerak. Cepat bertindak. Li Sui, aku justru penasaran. Bagaimana kamu menyingkirkan Lin Mo? Urus saja urusanmu sendiri. Sudah dapat sinyal ponsel Luffy. Bilam, dia hacker top. Mana mungkin muda. Pinjam 100 miliar dulu. Oke, gak masalah. Istriku, silakan diboroskan. Tetap terhubungnya. 100 miliar sudah masuk. Sangka? Aku lihat dulu. Jangan bergerak. Luffy, kamu memang selalu di luar dugaan. Menyerahlah. Kamu kalah. Oh ya? Ayah, Fate. Ayahmu dan anak buahmu yang bodoh itu. Semua dipasang bom waktu, kalau tidak salah tebak. Pemuda keluarga Si Qianyu juga ada di dalam. Kalau kamu tekan, kita semua mati. Ya, satu orang tukar sekelompok, sangat worth it. Sentinya, Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu selalu mengagetkanku? Mengaget keluargaku. Tentu saja kamu tidak mengerti. Kamu kan anak orang kaya. Mana mungkin mengerti perasaan orang miskin sepertiku? Jangan lagi memandangku dengan tatapan kasihan seperti itu. Sungguh memuakkan, kalian orang kaya. Selalu bersikap tinggi hati, begitu cara memandang orang, ya? Lin Mo begitu, Si Qianyu juga. Aku hanya ingin berbagi sedikit kebahagiaanku padamu. Oh ya? Hanya kamu yang merasa aku menyedihkan. Hanya kamu yang merasa dirimu mulia, bukan? Aku tidak merasa menyedihkan. Kamu yang membuatku berhalusinasi seperti ini. Maaf. Aku tidak tahu akan menyakitimu. Luffy. Jangan dengarkan omong kosong Li Sui. Kamu tidak salah. Bantuan segera datang. Syukurlah, sekarang berkat usahaku. Aku sudah mencapai level kalian, menjadi miliuner. Melampaui eksistensi kalian semua. Tidak, kamu tidak akan. Aku sudah jadi miliuner.
segera turunkan pistolmu. Suruh si Kenyu siapkan helikopter. Aku turunkan. Aku. Li Sue, tahu kelemahan terbesarmu apa? Kamu bisa sabar, sangat sabar. Masih ingat dari waktu kecil sampai sekarang masih bisa tahan. Tapi ini juga membuktikan satu hal. Kamu takut mati. Aku paham sekarang, utang nyawa harus dibayar nyawa, ini urusan kalian berdua. Kalian yang selesaikan sendiri. Gimana kerjaan istriku? Lancar jadi bos ya sayang? Kenapa nggak balas pesanku? Sayang, aku masuk rumah sakit karena kamu. Jangan jadi orang yang tidak tahu balas budi. Aduh, udah deh, jangan kirim pesan lagi. HP-ku mau meledak nih. Ayah. Mertua, minuman anggurnya masih tersimpan belum dibuka. Ini hadiah untukmu. Waduh, segitunya amat sih? Ada orang yang pernah nolongin aku beberapa kali, sampai sekarang masih diomongin terus. Sama ingetin ya, kita sekarang belum nikah. Jangan panggil aku istri mulu. Kita nikah setelah keluar dari rumah sakit ya. Soal itu. Bisa ikut kemauanmu. Baru-baru ini seorang misterius memberikan flash disk berisi informasi penting kepada keluarga. Sehingga keluarga berhasil mengungkap banyak kasus besar yang terlibat dengan pihak asing. Di antaranya, Li Sue dari keluarga Lin. Dan organisasi hacker Black Flash berhasil dibasmi hingga ke akar-akarnya.